Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Bincang Sore, di mana program Bincang Sore kali ini pemirsa dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Nah, kali ini pemirsa terkait dengan promosi KIE, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus tahun 2022. Dan kali ini pemirsa kami berada di wilayah Sidokumpul, Sidoarjo. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu yang bersedia hadir pada kesempatan ini. Tidak lupa juga pemirsa, saya akan menyapa dan berbincang tentunya dengan narasumber berkompeten yang sudah hadir di sini. Ada anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Sungkono. Pak Sungkono, matur nuwun hadir. Sehat ya? Oke, syukur. Kemudian perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Koordinator Bidang Admin, Ibu Dr. Anda Sofia Hani MM. Ibu Hani, sehat, matur nuwun sudah hadir. Kemudian dari DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, Kabid KBKK, Bapak Rahmat Satriawan, Esos MHP. Pak Rahmat, sehat? Syukur kalau begitu. Nah, pemirsa tentunya sudah hadir Bapak Ibu dari wilayah Sidokumpul dan sekitarnya yang sudah hadir di sini. Saya akan menyapa dulu dan membuat Bapak Ibu di sini semakin bersemangat tentunya mengikuti perbincangan kita kali ini. Bapak Ibu, kita salam BKKBN ya. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Baik, saya ke Pak Sungkono dulu. Pak Sungkono, adem kok ya Pak suasana kali ini Pak. Nah Pak Sungkono, kita ini bicara mengenai program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting. Tentunya ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk bisa menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Nah, dukungan dari DPR RI terhadap program Bangga Kencana ini seperti apa Pak Sungkono? Saya kira DPR ini hari ini kegiatan ini atas dukungan DPR, gitu ya. Iya. Peran DPR ada memberikan anggaran atau hak budget ya. Hari ini sudah terwujud, terutama tahun ini tahun 2022 sudah bisa kita laksanakan, dan pembahasan APBN kemarin juga sudah disepakati untuk APBN 2023. Anggaran program seperti ini tetap diberikan karena anggaran ini sangat penting untuk untuk mempercepat ya. Pengurangan stunting ya, tadi Ibu sampaikan, Mbak sampaikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul baik secara fisik juga termasuk intelektualnya gitu. Iya, baik. Nah Pak Sungkono, kurang afdol kalau kita tidak mendengar dari Bu Hani ya, dari BKKBN Provinsi Jawa Timur ini terkait perkembangan program Bangga Kencana di provinsi tercinta kita. Seperti apa Bu Hani? Monggo. Terima kasih Mbak. Jadi program Bangga Kencana itu singkatan dari Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Alhamdulillah untuk Jawa Timur ini rata-rata anak yang dilahirkan oleh pasangan usia subur kita sudah 2,2. Jadi ini memang sudah diharapkan pemerintah. Pemerintah menginginkan anak yang dilahirkan oleh keluarga kita adalah 2,1. Tapi alhamdulillah Jawa Timur sudah 2,2. Jadi intinya rata-rata anak yang dilahirkan di Jawa Timur ini rata-rata 2 seperti itu. Namun persoalannya sekarang kita dihadapi oleh bahwa angka prevalensi stunting di tingkat nasional itu adalah 24,5%. Sedangkan di Jawa Timur sendiri adalah 23,5%. Ini menjadi persoalan kita bersama karena apa? Dari 4 balita yang lahir, 1 itu adalah dalam kondisi stunting. Padahal kalau kita sudah bisa menekan pertumbuhan penduduk, kita berharap apa? Kualitas SDM yang berkualitas. Apalagi pemerintah mencita-citakan Indonesia Emas tahun 2045. Namun kondisi balita yang lahir saat ini dari 4 adalah 1 stunting. Stunting itu apa? Gangguan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi penyakit yang berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau mulai hamil sampai anak itu 2 tahun. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan anak itu apa? Salah satu cirinya adalah
tinggi badannya tidak optimal. Yang kedua adalah kecerdasannya menurun. Dan ini anak juga nanti indikasinya adalah sakit-sakitan. Nah, ini jadi persoalan kita kalau kita menghadapi anak yang lahir sekarang ini kondisi seperti ini. Bagaimana kalau kecerdasannya sudah menurun, padahal mereka inilah yang nanti 23 tahun yang akan datang menjadi tulang punggung bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peran Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini diharapkan nanti setelah dapat informasi di forum ini, nah, dan diskusi nanti bisa menyampaikan kepada lingkungannya. Seperti itu, Mbak Dewi. Ya, baik. Pak Rahmat, ini kalau di Kabupaten Sidoarjo sendiri seperti apa perkembangan program Bangga Kencana? Ya, ada Pak Sungkono, Pak. Ya. Jadi tolong hal-hal baik juga yang maksudnya sesuai fakta loh, begitu ya Pak Sungkono. Sesuai fakta. Jadi ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hani apa itu program Bangga Kencana. Jadi di program Bangga Kencana itu ada tribina, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia, dan ada juga generasi berencana. Ya. Di Kabupaten Sidoarjo untuk bina keluarga balita ini ada sekolahnya. Sekolahnya itu namanya SOT ya, Sekolah Orang Tua Hebat. Ini ada di Desa Suko. Kedepannya semua desa harus mempunyai sekolah orang tua hebat. Lalu untuk bina keluarga lansia ini juga ada sekolahnya juga, ini sudah disebut sekolahnya Selantang. Jadi sekolah orang tua hebat itu ada di Desa Kebokebiri Tulangan. Baik, Pak Rahmat, sebelum kita bicara sekolah selanjutnya, kayaknya masih banyak sekolah-sekolah lain ini Pak Sungkono. Kita akan jeda sejenak, Jih. Pemirsa tetaplah bersama kami karena program Bincang Sore masih akan kembali hadir sesaat lagi. Ya pemirsa, kita kembali dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI tentunya. Pak Rahmat melanjutkan tadi ada berbagai sekolah ini yang terkait dengan keluarga berencana, seperti apa? Ya, ini tadi semuanya kan program dari Bangga Kencana. Yang tadi yang sekolah orang tua tangguh Selantang itu ada di Desa Kemiri, Kecamatan Tulangan. Lalu genre ini remaja, jadi remaja dia setiap saat mengedukasi, memberi KIE kepada teman sejawat maupun orang tua terkait dengan ada 3 hal yang harus dihindari, yaitu pernikahan dini, seks bebas, dan nafsa. Ini 3 jargonnya dari generasi berencana itu, sehingga semua program itu mengarahnya untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo khususnya. Jadi tadi di Bu Ani juga sudah menyampaikan bahwa di Jawa Timur prevalensi stunting 23, sekian, di Kabupaten Sidoarjo ini 14,8%. Semangat kami ini nanti tahun depan ini harus 1 digit. Itu. Ya. Oke, baik Pak Rahmat. Pak Sungkono, begini, tentunya untuk menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera sangat dibutuhkan peran dari keluarga, Pak. Nah, mungkin Pak Sungkono bisa jelaskan bagaimana sih pentingnya peran keluarga, termasuk Pak, nanti Bapak bisa ceritakan kalau pengalaman di keluarga Pak Sungkono sendiri yang bisa menjadi panutan Bapak, Ibu, dan juga pemirsa seperti apa? Monggo Pak Sungkono. Saya kira peran bukan hanya ibu ya, peran keluarga ini ada bapak ada ibu. Jadi kalau terjadi persiapan perkawinan, permasalahan yang dijelaskan bagaimana untuk menghindari keluarga kita stunting, ya semua terlibat sebagai kepala keluarga memberikan teladan gitu. Jangan sampai waktu kita anak mau menikah kan sudah ada arahan ya. Usia menikah perempuan itu 20 tahun, laki-laki 25 tahun. Dengan perempuan lingkar lengannya minimal 23,5, dan itu kan harus kita pahami bersama. Tujuannya apa? Pemerintah buat semacam himbauan seperti itu supaya melahirkan anak-anak yang memenuhi standar kesehatan yang diharapkan oleh pemerintah itu ya. Hari ini saya punya keluarga. Kami dulu keluarga tidak mampu. Berangkat dari ketidakmampuan inilah melahirkan seorang laki-laki seperti saya dengan tinggi yang tidak ideal. Idealnya kan di atas 160. Tinggi badan saya tidak ada. Maka dari itu saya memberikan semacam memaksa keluarga bagaimana memberikan asupan yang tadi membuat anak itu
gizinya tercukupi. Termasuk kalau waktu masih kecil, masih balita, orang tua harus menjaga jangan sampai anak umbelen kasarnya itu dianggap biasa gitu, karena mereka itu ada kaitannya dengan infeksi yang membuat otak mereka terganggu. Maka saya selalu jaga anak saya konsumsi yang cukup. Tapi bagi keluarga yang punya ekonomi baik, barangkali tidak masalah mengenai persoalan bahan yang akan jadi asupan. Tapi bagi keluarga yang tidak mampu juga harus kreativitas, di mana mereka membeli barang tidak harus mahal untuk mencukupi kesehatan anak gitu ya. Jadi kalau sayuran bisa swadaya sendiri atau menanam di lingkungan masing-masing, tanah-tanah yang masih terbengkalai bisa digunakan. Tidak perlu malu kita mengkonsumsi sayur-sayuran yang tidak harus beli di toko. Bisa kita memetik sendiri di lingkungan. Mungkin hari ini agak ngetren itu ya, kelor, tanam aja kelor masing-masing lahan. Saya rasa juga tidak perlu biaya tinggi, cuma nancapin dan nyiram beberapa saat, setelah itu bisa dikonsumsi. Kita tahu ya ibu bapak sekalian, kalau kita makan sayur bening ya, orang Jawa cuma dikasih apa, bawang putih sama bawang merah, itu rasanya udah seger sekali dan itu membuat selera makan anak-anak kita. Maka dari itu semua pihak termasuk pemerintah hadir dengan program-program tadi, termasuk genre untuk generasi muda dan sekolah pintar bagi orang tua. Itu harus kita lihat tujuannya apa. Kita dukung program ini untuk apa? Yaitu perjuangan, karena bangsa kita kalau tidak mampu menjemput bonus demografi kita, khawatir kita ini tertinggal gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir ini masih sehat-sehat semua, dengan ekonomi Sidoarjo yang masih relatif bagus, bisa menciptakan itu. Tadi sampaikan untuk stunting di Sidoarjo 14% Bapak Ibu, itu luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan ini nyata gitu ya. Kalau 14% artinya mendekati keinginan nasional 2024 ya. Jadi kami program yang ada di pemerintah Sidoarjo dapat dukungan dari provinsi, dan termasuk kami memberikan sosialisasi ini karena apa? Karena tugas DPR hadir membawa program seperti ini, tidak membawa rezeki berupa uang, masukan, pemahaman, ilmu yang nanti jadi bekal para ibu yang hadir ini sebagai mentor atau sebagai juru bicara di masing-masing lingkungan, supaya rakyat sekitar Bapak Ibu sekalian yang hadir ini bisa tercerahkan. Meskipun tidak semuanya bisa undang, kita terbatas program ini. Setiap kali event kini paling 150 sampai 170 orang yang hadir dari wilayah yang penduduknya hampir 3 juta. Dan mudah-mudahan program ini terus bisa dilaksanakan, karena tahun depan insya Allah program ini akan ditambah pesertanya barangkali itu. Makasih. Ya, wah kalau ini pesertanya lebih dari 200 loh Pak Sungkono. Ya Bu Hani ya, Pak Rahmat loh, iya benar. Nah nanti kita juga akan mendengarkan ada pertanyaan apa dari Bapak Ibu yang hadir. Tapi sebelumnya kita salam BKKBN dulu. Salam BKKBN. Baik, pemirsa tetaplah bersama Bincang Sore. Usai jeda berikut kami akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Bapak Ibu, saya juga mau dengar lagi dong semangatnya dari Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Iya pemirsa, saat ini dalam program Bincang Sore, promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus tahun 2022. Nah, rasanya belum lengkap ya Pak Sungkono, Bu Hani dan juga Pak Rahmat kalau kita bincang-bincang tapi tidak mendengar atau tidak mengetahui apa yang mau ditanyakan atau disampaikan dari masyarakat. Ini sudah ada Bapak Ibu, monggo Ibu apa yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gini Mbak dan Ibu, saya mau tanya, kan saya punya keponakan. Nah keponakan saya tuh kurus banget gitu. Udah saya beri vitamin, belikan apa aja itu tetap kurus, nggak mau makan gitu loh. Nah saya kan sering ikut wacana stunting ini. Nah saya tuh ada rasa takutnya kena stunting itu. Dan di sini saya mau tanya, apa gejala anak yang kena stunting itu apa sih gitu loh. Jadi biar saya tuh lebih tenang gitu loh, kan saya sayang sama keponakan saya gitu loh. Oh ala Ibu Iliana. Terus okay, untuk bisa anak itu bisa gizi yang itu apa aja gitu, vitaminnya.
Baik Ibu Terima Yuliana kasih. Nje, Maaf. sami-sami. Bapak dulu monggo, nanti baru langsung ditanggapi oleh narasumber ya. Bapak monggo. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Nama saya perkenalkan Lutfi dari Pucang Anom Sidoarjo. Baik. Selamat siang. Yang saya ingin tanyakan, kiat-kiat apa saja untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan? Itu saja. Oke, baik. Matur nuwun ya Pak Lutfi, Bu Yuliana. Monggo Pak Sungkono, Ibu Ani, Pak Rahmat langsung ditanggapi. Izin Pak. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, stunting ini harus kita cegah mulai sebelum pranikah, seperti itu. Jadi sebelum pranikah, 3 bulan sebelum pranikah, BKKBN itu punya program namanya pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan keluarga balita yang mempunyai balita dan baduta. Kader kami ada namanya tim pendamping keluarga, ada di desa-desa. Terdiri dari unsur PKK, kader KB, dan bidan desa. Kenapa calon pengantin ini harus didampingi? Ketika sebelum menikah paling tidak harus diketahui apakah calon pengantin tadi anemi atau tidak. Karena apa? Kalau anemi, resiko nanti juga kalau hamil bisa melahirkan anak stunting. Yang kedua, apakah lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm? Karena kalau terlalu kecil berarti termasuk perempuan ini kurang gizi. Seperti itu. Selanjutnya dilihat juga indeks massa tubuhnya. Oleh karena itu BKKBN punya program namanya LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Sebelum nikah kita kerjasama dengan KUA dan perangkat desa. Sebaiknya sebelum nikah jangan sibuk praweddingnya, tetapi periksalah kesehatannya sehingga ketika menikah ingin punya anak memang kita sudah siap. Dan kita harapkan kalau perempuan itu menikah usia 20 tahun atau 21 tahun, yang perempuan, yang laki-laki adalah 25 tahun. Dan yang laki-laki kalau bisa 3 bulan sebelum menikah tunda dulu merokoknya, karena ternyata merokok itu berpengaruh kepada sel sperma. Selanjutnya ketika hamil, nah ini supaya tidak terjadi stunting. Ketika hamil seorang ibu itu kan mesti mual-mual ya, ada yang mual-mual dan sebagainya. Inilah peran untuk laki-laki mendampingi suami istri yang kondisi sedang hamil. Mendampingi kemana? Wajib periksa ke bidan atau puskesmas minimal 6 kali selama kehamilannya, sehingga diketahui sejak dini apakah anak yang dikandungnya itu berat dan tingginya sesuai dengan usia kehamilannya. Termasuk nanti setelah hamil, setelah melahirkan, kita harapkan adalah ikut program KB supaya di keluarga kita tidak ada 2 balita. Karena apa? Ibu wajib menyusui anaknya pakai ASI eksklusif 6 bulan. Insya Allah ASI itu akan menjaga imunitas bayi kita. Setelah itu barulah diberi nama makanan tambahan selain ASI. Nah, dan ini wajib hadir di kegiatan posyandu. Supaya apa? Mendapat imunisasi dasar lengkap. Supaya apa? Di sanalah akan diketahui apakah balita kita ini dalam kondisi sehat atau tidak. Karena di sana akan diukur kartu tumbuh kembang balita. Misalnya anak ini usia 1 bulan harusnya sudah bisa apa, 2 bulan, 3 bulan akan diketahui sejak dini. Kalau di sana nanti terindikasi anak ini stunting, insya Allah Bu Bidan akan mendampingi. Perlu apa? Perlu makanan tambahan apa? Apakah perlu vitamin? Kalau tidak sangat dibutuhkan, sebaiknya makanan-makanan yang alami, tidak perlu vitamin tambahan multivitamin lainnya. Inilah di sana juga paling tidak ibu-ibu itu ikut kegiatan bina keluarga balita, karena di sanalah akan diketahui kartu tembangnya. Kartu kembangnya ini apa? Di sana ada nanti garis merah. Kalau sudah di atas garis merah berarti insya Allah anak ini adalah sudah normal sesuai dengan kelompok usia umurnya. Baik, nanti Ibu kalau Hani. di bawah garis merah, Iya. inilah yang perlu pendampingan. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang harus pakai bidan atau dokter yang mengetahui apakah anak ini stunting atau tidak.
Kita tidak bisa orang awam. Iya. Oh anak ini Mengira-ngira kuntet, sendiri langsung tidak bisa. Stunting tidak bisa. Nggih. Oke, baik. Ibu Yuliana, Pak Lutfi matur nuwun sudah berpartisipasi untuk bertanya. Nah, pemirsa, Bincang Sore masih ada satu segmen terakhir yang dapat Anda ikuti. Sesaat lagi kami kembali. Ya pemirsa, kita masuk ke segmen terakhir dalam program Bincang Sore kali ini, di mana Bincang Sore ini dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Pak Rahmat, monggo mungkin untuk menanggapi juga tadi pertanyaan dari Ibu Yuliana dan juga Pak Lutfi, sekaligus apa yang mau disampaikan kepada masyarakat pada kesempatan ini. Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi saya sedikit menambahkan, tadi Bu Hani menyampaikan sudah ada TPK, tim pendamping keluarga. Khusus di Kabupaten Sidoarjo, ini tim pendamping keluarga yang terdiri dari kader KB, kader PKK dan bidan desa, ini ada sebanyak 4.812 orang di seluruh Kabupaten Sidoarjo yang akan mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan ibu yang mempunyai balita. Jadi itu bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk percepatan penurunan stunting, mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Dan harapan kami, harapan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan percepatan penurunan stunting ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus peran serta dari semua lapisan masyarakat, semua masyarakat Sidoarjo yang peduli dengan percepatan stunting. Di sisi lain juga stakeholder kami tidak bisa bekerja sendiri, BKKBN tidak bisa bekerja sendiri, Dinas Kesehatan tidak bisa, tapi semua stakeholder yang terlibat, contohnya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, lalu penyediaan dinas yang mempunyai tugas penyediaan sanitasi dan penyediaan air bersih. Itu. Baik, itunya lintas sektor ya Pak Ahmad ya. Baik, Ibu Hani, monggo. Jadi benar, percepatan penurunan stunting ini tidak hanya ditangani oleh BKKBN, semua lintas sektor terlibat, dan harapannya adalah peran serta dari masyarakat yang kita harapkan, karena program pemerintah sebaik apapun yang sudah dicanangkan, kalau tidak ada peran serta masyarakat, program itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu Hani, matur nuwun. Pak Sungkono, monggo mungkin juga menanggapi tadi pertanyaan Ibu Yuliana dan juga Pak Lutfi, sekaligus apa yang ingin Pak Sungkono sampaikan kepada masyarakat. Saya kira Ibu tadi menyampaikan kekhawatirannya anak stunting ini benar-benar memahami isinya. Ancaman bagi keluarga yang anak stunting, karena apapun yang kita lahirkan kalau sudah stunting justru bukan akan jadi kebahagiaan, akan jadi beban seluruh keluarga kita. Maka dari itu persoalan stunting ini adalah persoalan serius yang harus Bapak Ibu sekalian pahami manfaat dan akibat yang kalau kita tidak menghargai atau tidak memahami persoalan stunting ini. Nah, saya berharap semua pihak ya, terutama ibu-ibu muda terutama yang biasanya saya jangan dianggap menghukumi ya. Kalau diet itu berlebihan, khawatir badannya gemuk. Akibatnya apa? Kalau mau kawin pasti terjadi anemia ya, Bu, kurang gizi ya. Dan khawatir itu karena kepingin cantik tapi justru melahirkan anak-anak yang berbahaya, stunting. Bagi ibu-ibu yang melahirkan, ASI eksklusif ini karunia dari Tuhan yang harus kita manfaatkan luar biasa. Kadang-kadang malah tidak dipakai karena kalau dikonsumsi anaknya malah dia malu. Itu risiko kita sebagai penerus, sebagai manusia pasti melahirkan dengan naturalisasi seperti itu. Jadi kalau hamil, siapkanlah jiwa pikiran kita. Kalau setelah melahirkan harus siap menyusui anaknya secara eksklusif. Jangan sampai air itu dibuang. Kalau itu dibuang berarti kehilangan masa depan sih menurut saya. Saya khawatir kalau sudah anaknya terjangkit stunting akan jadi bencana bagi keluarga yang kadang-kadang itu dianggap aib gitu. Makanya kalau ada keluarga yang anaknya stunting, jangan malu. Stunting bukan penyakit menular, tapi kemampuan kita mengelola bagaimana menjaga kesehatan anak itu, khususnya tugas kita bersama barangkali itu. Saya berharap yang hadir nanti pulang benar-benar ada ilmunya. Karena waktu yang Bapak hadir hari ini, Ibu Bapak ini kan berharga semuanya. Hari Minggu dikorbankan menghadiri acara sosialisasi seperti ini. Mudah-mudahan nanti pulangnya mendapatkan pemikiran dan keinginan yang sama dan bekerja di lapangan. Harapan seluruh pihak
negara bisa sukses kalau rakyatnya sukses, barangkali itu. Makasih. Ya. Baik, Bapak Haji Sungkono matur nuwun, Ibu Dr. Anda Sofiani MM matur nuwun, Bapak Rahmat Satriawan SOS MHP matur nuwun. Bapak Ibu, terima kasih juga sudah bersedia hadir. Salam BKKBN. Baik, ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Bincang Sore yang kali ini dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.